Bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja. Kalau begitu dia tidak benar sekolah di Orchard. Betul. Jadi artinya ada ketidakbenaran yang dia tuliskan. Apalagi dia sempat SMA 2 kali di Solo. SMA-nya aja 2 kali. Oke. Terus disarankan mundur. Karena kalau enggak nanti enggak lulus. Pindah ke SMK Kristen di Solo. S1-nya Singapura, S2-nya UTS. Ternyata dibongkar. Yang di UTS itu tidak S2. Dia hanya sempat masuk program namanya InSearch. Tiba-tiba Kementerian Dikti itu mengeluarkan surat penyetaraan bukan terhadap Orchard Secondary School, tetapi terhadap UTS. Yang insert itu. Yang insert. Dan di penyetaraannya itu setara dengan SMK. Jadi ini lucu lagi. Kementerian Pendidikan katanya punya ijazah di UTS. Anak saya S2 di UTS. Saya sampai coba cari di sana, ada nggak nama itu? Tidak ada. Geger lagi tentang ijazah. Kali ini ada warga menggugat ijazah wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Belum selesai juga dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini belum tuntas masalahnya. Akan tetapi ini sudah ada gugatan lagi anaknya yaitu yang digugat ya. Nah, warga yang menggugat ini namanya Pak Subhan. Berhasilkah Pak Subhan menggugat ijazah Mas Gibran ini? Dan apa kepentingannya dan apa tujuannya Pak Subhan ini menggugat ijazah Mas Gibran? Ini menarik sekali dibahas ya sama Mas Roy Suryo. Akan diberikan paparan-paparan yang sangat mengejutkan sekali tentunya di sini. Sebelum kita mendengarkan paparan dari Roy Suryo, kita simak yang penting ini ya. Ini penting ya. Dari Purnawirawan kita simak dulu 1 menit saja. Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra. Ya. Saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Ya. Tidak untuk Gibran, tidak. Katanya punya ijazah di UTS. Anak saya S2 di UTS. Saya sampai coba cari di sana, ada nggak nama itu? Tidak ada. Prabowo silahkan jadi presiden. Adik saya, dia 5 lifting di bawah saya. Ya. Saya masuk Akabri tahun 65. Mungkin keluarga itu belum membuat melitur kayu atau segala macam. 34 tahun saya mengabdi di ABRI dan sekarang sudah 22 tahun hampir pensiun. Nggak mengharapkan apa-apa. Cuman mengharapkan supaya kembali ke rel. soal ijazah. Jadi Mas Subhan itu adalah lebih mencermati bahwa ada aturan-aturan di KPU yang kemudian dia tabrak atau dia langgar gitu. Jadi sebenarnya di KPU itu ada misalnya adalah aturan tentang syarat untuk menjadi seorang calon wakil presiden ya gitu. Jadi adalah syarat yang itu harusnya tidak boleh ditabrak. Jadi yaitu bahwa dia tuh harus lulusan SMA atau sederajat, MA Madrasah Aliyah atau sederajat, kemudian kejuruan. Nah di situ kalau menurut Pak Subhan tadi tidak ada definisi luar negeri. Nah gitu ada. Padahal si Fufafa ini ya, si Gibran ini dalam biografi resminya dia ya dia sekarang selalu menuliskan bahwa dia sekolahnya di Orchard Secondary School yang ada di Singapura. Nah padahal ini yang menarik Mas. Gitu. Sebenarnya rekam jejaknya menunjukkan beda juga. Jadi bukan dari Orchard juga? Orchard iya, tapi banyak yang bersaksi bahwa dia itu sebenarnya ketika sekolah itu sempat melakukan sekolah itu di Solo. Di SMA Santo Yosep. 2 tahun. Jadi dia double degree gitu atau? Nah ini yang makanya perlu dibuka. Karena dia pejabat publik, sudah saatnya dia dibuka untuk publik. Kami tidak mempermasalahkan dia mau sekolah di Solo atau mau sekolah di Singapura ya. Yang jelas sejujurnya itu yang mana. Karena dalam rekam jejaknya termasuk ketika kasus Fufafa dulu ya. Saya juga menyimpan beberapa celotehan dia. Ketika dia masih menggunakan akun Cilipari atau dia mau menggunakan Raka Kenarli. Itu dia ngaku sering makan steak di daerah Solo. Zaman SMA. Nah kalau dia sekolahnya di Singapura. Kan nggak mungkin makan steaknya di Solo ya, terlalu jauh kan gitu. Ya kecuali dia cerita malah saya makan di Orchard atau makan di Pulau Sentosa atau apa gitu itu Singapura gitu loh. Nah, tapi dia cerita itu jadi artinya dia akuin itu dan bahkan beberapa akun ya nanti semua akan kita beberkan kalau ini dijadikan bukti ya bahwa itu mengaku teman sekelasnya gitu ketika di Solo. Gitu. Si Subhan ini tuh orang yang lain.
Ya, orang yang lain. Orang yang lain. Orang yang lain mengaku pada beberapa akun sudah saya kumpulkan, itu mengaku teman sekelasnya ketika di Solo, gitu. Dan bahkan ada yang mengaku lucu, gitu ya. Ada yang berani bersaksi juga. Kalau hitung-hitungannya anak ini sangat-sangat tidak bagus lah, gitu. Misalnya 2 kali 2 berapa, gitu. 6 gitu jawabannya, gitu. Sedemikian parahnya, gitu. Bukannya itu cara menghitung secara politik? 3 kali 4 bukan 12 tapi 75. Iya. Itu kalau tukang cetak foto, Mas. Ya kan? 3 kali 4 berapa? 75, Pak. Jadi maksudnya yang tadi itu pertanyaannya bahwa kalau begitu dia tidak benar sekolah di Orchard. Betul. Jadi artinya ada ketidakbenaran yang dia tuliskan. Apalagi ini yang menarik ya. Jadi orang itu kan kemudian digunakan, oke, SS ijazahnya mana? Pak Subhan betul, ini buat mana ijazahnya Orchard? Nggak pernah ada. Secara fisik itu ditunjukkan. Belum lagi bahwa itu ijazah itu apakah sama masuk dalam peraturan KPU soal distandarisasi. Karena justru malah Dikti itu sempat kemudian melakukan standarisasi atau istilahnya apa? Kalau ada ijazah disetarakan, disetarakan. Itu yang disetarakan tuh justru sebuah pendidikan dia yang dulu disebut-sebut itu dia ngambil S2 di Australia. Ceritanya gini, Mas, saya tidak bingung ya. Jadi di sini tuh ada beberapa cerita yang harus dikejar, yang mana yang benar. Satu versi mengatakan sang wapres ini itu sekolahnya di Solo, SMA-nya. Ya kalau SMP-nya memang jelas ya, SD-nya juga jelas ya. SD-nya tuh ada ijazah SD-nya, kemudian SMP-nya juga ada gitu ya. Gitu. Tapi SMA-nya yang kemudian nggak jelas. Jadi itu dia menabrak kalau Subhan itu mengatakan menabrak di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di pasal 169 huruf R tentang Yunto itu pasal 13 PKPU peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 huruf R juga tentang berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MA kejuruan dan atau sekolah lain yang sederajat. Itu sekolah lain sederajat masuk dong berarti? Nah, kalau menurut Pak Subhan yang lawyer, kalau sederajat tuh harus jelas sederajatnya itu dalam negeri atau luar negeri maksudnya juga. Kalau luar negeri harus ditulis. Karena luar negeri ini pun, Mas, itu orang juga harus tahu bahwa yang namanya secondary school di luar negeri Singapura itu sebenarnya dimulai dari SMP. Sekolah itu tuh 6 tahun, dimulai dari SMP. Nggak bisa tiba-tiba dia masuk sebagai SMA gitu. Karena SMP-nya mau pakai yang mana gitu. SMP-nya mau pakai yang di Indonesia. Ada potensi kebohongan lagi di situ kan. Betul gitu. Jadi artinya nih harus jelas betul. Nah, kalaupun kita anggap benar ya kita khusnuzon saja ya, berpraduga baik. Dia SD-nya benar lah gitu ya. Kemudian SMP-nya benar. Ya, SD-nya kan ada di Solo, kemudian SMP-nya juga ada di Solo ya. SMA-nya sekarang ada 2 cerita nih. SMA yang di Orchard Secondary School tadi atau ada beberapa pihak yang berani memberikan kesaksian. Dia sempat SMA 2 kali di Solo. SMA-nya aja 2 kali. Pertama dia SMA di Santo Yosef di Solo. Hanya sampai kelas 2. Terus disarankan mundur. Karena kalau enggak nanti enggak lulus. Pindah ke SMK Kristen di Solo. Itu pun 2 tahun. Ini pun lebih tambah sudah jadi 4 tahun. Kalau kemudian tahunnya dicocokkan, jadi enggak cocok ini 4 tahun. Sementara yang di kan bisa saja dia kelas 2-nya 2 tahun. Loh, ya kan? 1 terus kelas 2 tambah lagi dia. Jadi makin enggak cocok lagi. Terus pada beberapa riwayat dia dulu di wiki, di situs pemerintah Kota Solo, dan itu semua sempat saya capture zaman dulu. Ya, semua masih ada buktinya. Dia sempat mengatakan habis itu dia ke MDIS. Ya, yang di Australia. Bukan yang di Singapura. Yang di Singapura. Dari Orchard ke situ dulu. Ya, Management Development Institute of Singapore. Dan kemudian lucunya ijazahnya dari Bradford. Dari UK. Memang affiliated gitu. Memang kelas jauhnya Bradford. Tapi ini yang lucu juga, banyak juga yang kemudian lulusan MDIS atau Bradford yang asli itu mengatakan ijazahnya salah. Kalau Bradford asli, betul ijazahnya itu vertikal. Seperti yang dia tunjukkan di Loji Gandrung. Dia berani dia nunjukkan ijazah gitu di Loji Gandrung. Tapi kalau yang dari MDIS, itu harusnya logonya 2. Jadi ada MDIS, ya ada Bradford, bukan Bradford sendiri. Nah, dari situ pun udah mulai kacau. Waktu itu katanya lulus itu tahun 2007 di MDIS. Terus dia melanjutkan ke UTS, University Technology of Sydney, yang ada di Australia. Nah, S2 katanya. Dan itu sempat disebut-sebut dia S2. Salah satu situs ketika dia mencalonkan sebagai cawapres waktu itu memuat yang ada di KPU waktu itu. Ya, itu dimuat S1-nya Singapura, S2-nya UTS. Ternyata dibongkar. Yang di UTS itu tidak S2. Dia hanya sempat masuk program namanya INSERS. INSERS itu kayak matrikulasi. Hanya 6 bulan. Itu pun gak lulus. Jadi gak jelas. Terus dibalik sejarahnya. Jadi seolah-olah Australia duluan,
baru Singapura. Jadi tahun-tahunnya pun ini kalau kita tampilkan nanti ya pada saat misalnya ini Pak Subhan itu lanjut dan misalnya ya butuh bukti, saya akan support beliau gitu dengan data-data yang sudah saya capture itu. Ketika tahun-tahun sekolahnya ini pun aneh. Nah pertanyaan Mas Bambang tadi yang disetarakan itu anehnya Mas. Tiba-tiba Kementerian Dikti itu mengeluarkan surat penyetaraan bukan terhadap Orchard Secondary School, tetapi terhadap UTS. Yang insert itu. Yang insert. Dan di penyetaraannya itu setara dengan SMK. Jadi ini lucu lagi. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Tahun berapa itu? Tahun berapa Mas? Kementerian 2006, tapi suratnya 2019. Ini pokoknya Sri Mulat aja kalah lucu ini. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dasar dan Menengah dalam surat keterangan nomor 9149 D.DI garis miring KS garis miring 2019 dia telah menyelesaikan program grade 12 di UTS Insert Sydney Australia tahun 2006 setara tamat SMK Sekolah Menengah Kejuruan Peminatan Akuntansi dan Keuangan Jakarta 6 Agustus 2019 yang menandatangani Dirjen atas nama Dirjen Sekretaris Direktur Jenderal Dr. Sutanto SHMA. Saat itu menterinya siapa ya? 2019 kan itu kan artinya Pak Jokowi masih jadi presiden. Memang justru itu. Kenapa surat yang harusnya 2006 baru keluar 2019? Karena bapaknya jadi presiden. Sama kayak kalau kita bicara soal definisi alumni Mas. Iya, jadi definisi alumni itu, alumni UGM itu dulu alumni itu harus lulus. Kalau sekarang? Tapi di Kagama itu diubah tahun 2015. Usulannya tahun 2014. Jadi alumni itu orang yang pernah menginjakkan kaki di UGM aja, pernah sehari aja kuliah. Yes. Itu alumni. Supaya orang yang nggak lulus UGM jadi alumni. Ini dugaan-dugaan. Ini bukan dugaan loh. Ini bukan dugaan. Ini fakta-faktanya. Saya bisa tunjukkan surat dari Dikti itu ada. Oke. Tanda tangannya ada. Kirim itunya ya ke sini aja nanti ditampilkan. Iya, ada semua. Ada 3 pertanyaan yang lain Mas. Ada ijazah yang dipertanyakan orang-orang itu harusnya horizontal atau vertikal itu juga ada. Oke. Ya gitu. Sekarang gini, ada pertanyaannya Ya. gini. Bapaknya dipersoalkan Ya. atas dugaan ijazah palsu dan sebagian orang meyakini itu Enggak memang dugaan palsu. lah. Itu memang palsu. 99,9% saya Palsu. pastikan skripsinya palsu, sehingga skripsi yang palsu tidak akan mungkin terbit ijazah asli. Sekarang anaknya Ya. dapat persoalan ini. Dari situasi ini apa yang mau disimpulkan? Ya Indonesia harus berhati-hati benar, cermat betul bahwa kita nggak boleh kemudian begitu saja kalau ada orang kemudian bisa memalsukan dokumen. Dan yang penting lagi adalah ini soal kejujuran Mas. Kejujuran dan kenegarawanan. Kalau kemudian orang mengatakan, wah kok yang dipersoalkan hanya itu? Ya karena dia nggak jujur. Saya begitu. Terus ada juga Mas, kritikan ke saya juga ke kami ini ya. Kenapa Bung Karno nggak dipersoalkan? Loh Bung Karno jelas. Bung Karno itu jelas insinyurnya dari Teknische Hogeschool te Bandung. Itu sekarang ITB. Jelas itu. Bung Hatta bahkan ijazahnya Bung Hatta yang di University of Erasmus itu sampai sekarang replikanya malah dipasang. Oke. Dipajang di Rotterdam sana. Selain itu Pak Harto dengan segala ya kita juga banyak yang ketiap. Tapi soal ijazah ada kejujuran Pak Harto di situ. Dia sekolah rakyat. Dah nggak usah. Apalagi Pak Habibie itu jelas Jerman, Gus Dur Kairo, Mesir. Ada juga Ibu Mega. Ibu Mega pun ketika daftar presiden ya dia pernah di Unpad loh Bu Mega itu, tapi nggak lulus. Tapi yang diakui oke saya SMA saja. Itu nilainya. Yes. Dan ini menjadi penting syarat mengenai integritas apalagi Ya, ini kejujuran apalagi itu berkaitan dengan persyaratan sebagai pejabat publik. Betul. Pejabat publiknya nggak main-main lagi kan. Oh iya, Highest level ranking 1 atau level 2 kan. Highest ranking of Dan government, itu ya. ada undang-undangnya. Yes. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Dan itu juga itu bisa dibuka. Itu karena saya banyak nangani sengketa pemilihan kepala Setuju. daerah dan presiden. Ya. Itu syarat loh. Kalau syarat Persis. itu tidak ada dia tak pantas untuk menjadi. Itu. Jadi sebenarnya bukan kita juga ikut mendorong seruan dari purnawirawan prajurit TNI Polri. TNI belum Polri ya. Dari yang kemudian mengusulkan pemakzulan. Ini masuk juga sebenarnya. Ya. Kan waktu itu kan ada 4 klausul ya kan. Ya, Ketidakmampuan MK, kemudian juga korupsi yang dugaan korupsi yang sama Mas Ubaidillah Badrun sama Fufafa. Bahkan ditambah ini, dia ketika menjadi wapres, barusan ini belum lama. Akun Instagram resminya itu follow akun judi online. Ups. Dan itu diakui oleh sekretariat Pak Pres. Terus? Jadi sekretariat Pak Pres hanya bilang sudah kami unfollow. Jadi artinya itu apa ya? Dia pernah ikut judi online. Akun Ya judi online. setidak-tidaknya akun IG-nya itu follow judi online. Apakah dia pernah ikut atau enggak? Tapi itu setelah jadi presiden. Setelah jadi wakil presiden. Setelah jadi wakil presiden. Iya. Masya Saya ada buktinya. Masya Allah. Iya. Dan tidak ditolak, tidak didinai oleh sekretariat Pak Pres. Sekretariat Pak Pres malah hanya mengatakan sudah kami unfollow. Bahkan waktu itu mengatakan akun itu berganti beberapa kali sehingga nggak tahu.
Loh kok nggak tahu gimana? Itu bisa dikualifikasi masuk perbuatan tercela tuh. Sebagai syarat untuk pemakzulan itu. Makanya itu. Tambah ini yang digugat oleh Pak Subhan Palal ini. Gitu.